Tuhan Yesus tidak punya saudara kandung. Bunda Maria itu selamanya perawan. Saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara dari Yosef, dari Santo Yosef. Karena Yosef ketika dia mengambil Maria sebagai tunangannya, dia itu sudah duda. Jadi sudah punya anak-anak dari istri sebelumnya. Begitu. Jadi bukan dari Bunda Maria. Bunda Maria itu selamanya perawan. Maksudnya Tuhan Yesus itu punya saudara tiri lah begitu? Iya, dari Yosef. Tapi tidak sedarah dengan Kristus, karena Kristus itu tidak punya darah dari Yosef. Dia disebut keturunan Yosef itu karena secara hukum saja. Karena memang dia harus meneruskan garis keturunan Yehuda. Karena Yosef itu dari Daud. Makanya Yesus berkata dalam Wahyu 22 ayat 16, dia adalah tunas Daud. Karena Yosef itu dari Yehuda. Maria juga itu dari Yehuda. Gitu. Bunda Maria itu juga dari Yehuda. Shalom semuanya, ada yang bertanya kepada saya begini, Pastor Deborah, apakah benar bahwa Yusuf suami Maria adalah seorang duda yang sudah tua, sehingga dia tidak punya nafsu lagi kepada seorang wanita? Saudara, jangan suka nambah-nambahi yang tidak ditulis di Alkitab. Jangan suka menambahi atau mengurangi, sudahlah apa yang ditulis yaitu yang ditulis. Tidak pernah ditulis bahwa suami Maria adalah seorang duda. Coba kita selidiki bersama-sama di dalam Lukas 1 mulai dari ayat 26. Dikatakan seperti ini, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nih, dikatakan begini, dalam bulan yang ke-6 Allah itu menyuruh malaikat Gabriel datang untuk ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Untuk ngapain? Untuk bertemu dengan Maria yang bertunangan, jadi sudah bertunangan dengan Yusuf. Saudara, tidak dikatakan bahwa Maria diberitahu malaikat bahwa dia akan mengandung. Setelah itu baru dia bertunangan. Sehingga seakan-akan untuk tunangan ini supaya nggak ada aib, biar orang itu tidak melihat, loh kok si Maria hamil sebelum menikah. Maka dicarilah seorang pria yang sudah tua, yang sudah tidak punya nafsu, seorang duda yang sudah punya anak. Saudara, sekali lagi jangan suka nambah-nambahin. Maria itu sudah bertunangan sebelum malaikat Gabriel menemui Maria. Artinya, Maria dan Yusuf sudah bertemu. Tentu mereka adalah orang yang sedua sejoli yang sudah jatuh cinta. Sehingga mereka sudah bertunangan. Tidak mungkin tiba-tiba Maria kepingin menikah dengan orang tua yang sudah tidak punya nafsu duda lagi. Lah ngapain anak remaja menikah dengan orang yang sudah tua? Alasannya apa? Kalau hal ini terjadi ya pasti ditulis. Apalagi Tuhan itu mengajar kita harus menjadi pasangan yang seimbang. Seimbang dalam artian juga termasuk di dalam usia. Tahu jauh kakek-kakek menikah dengan seorang remaja. Apalagi ini melahirkan Yesus, Sang Mesias Juru Selamat, untuk menjadi suatu contoh. Sekarang kita pakai logika. Waktu itu kan waktu Yusuf mendengar bahwa Maria sudah mengandung, dia ingin menceraikan dia diam-diam karena tidak mau membuka aib Maria. Kalau didapati Maria sudah mengandung tanpa suami, maka semua orang akan berpikir dia berzina. Maka dia pasti akan dirajam batu. Dan dia akan mati bersama dengan janin yang akan dikandungnya. Tetapi Tuhan itu punya rancangan yang besar. Maka Gabriel berbicara kepada Yusuf, tunangan Maria. Sekali lagi mereka sudah bertunangan. Gabriel berkata bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Dan kalau dia lahir, maka dia akan menamai anak dari Maria itu Yesus. Nah, kalau misalnya Maria menikah dengan orang tua, kakek-kakek yang sudah tidak punya nafsu kepada perempuan, dan dia seorang duda dengan anak, waktu Maria mengandung sekalipun menikah, orang akan berpikir, loh ini bayinya siapa? Orang suaminya ini duda yang sudah tua, sudah tidak punya nafsu lagi. Rancangan Tuhan tuh nggak kayak rancangan manusia yang kacau balau. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu selalu untuk menjadi teladan. Bukan hanya fokus Tuhan tentang bagaimana karya keselamatan terjadi melalui Tuhan Yesus, tetapi kebenaran tetap ada, yaitu semua harus menjadi teladan. Pernikahan mereka adalah pernikahan sesungguhnya, bukan pernikahan bohong-bohongan. Sekali lagi, kalau Maria dan Yusuf sudah bertunangan, jauh sebelum malaikat Gabriel mendatangi Maria,
tentu keluarga Maria juga tidak akan menjodohkan Maria yang masih muda, masih perawan, itu dengan orang yang sudah kakek-kakek, sudah duda punya anak, kakek-kakek lagi. Jangan suka nambahi, karena Tuhan di dalam setiap jalannya selalu tidak menentang firman-Nya. Yang kedua, kenapa kok mereka berkata bahwa Maria menikah dengan duda tua yang sudah tidak punya nafsu birahi kepada perempuan? Karena untuk mendukung bahwa Maria itu tetap perawan sampai dia mati. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia lebih unggul daripada yang lain. Tidak ada seorang yang diciptakan itu lebih istimewa dari yang lain. Sekalipun Maria dipakai Tuhan untuk menjadi ibu Yesus, bukan berarti dia lebih suci, lebih kudus dari yang lain. Apa bukti bahwa Maria bersetubuh dengan Yusuf? Kita baca di dalam Matius 1, mulai dari ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka bertunangan, belum pernah mengalami hubungan suami istri, perzinahan dan sebagainya. Tidak pernah, mereka dua-duanya kudus. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Langsung lompat ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25 garis bawahi. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia atau Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai anak laki-laki itu Yesus. Dikatakan tidak bersetubuh sampai Maria melahirkan Yesus. Artinya setelah melahirkan Yesus, Maria dan Yusuf berhubungan suami istri. Tuhan itu bukan pendusta. Alkitab berkata pada waktu suami dan istri diberkati dalam pernikahan kudus, mereka bukan menjadi dua tapi menjadi satu daging. Tubuh istri, istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya tapi suaminya. Demikian juga suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya tetapi istrinya. Kalau ini menikah dengan kakek-kakek, Maria harus suci sehingga Yusuf tidak boleh nyentuh, nggak pernah lihat. Itu namanya pernikahan dusta, pernikahan bohong-bohongan, pernikahan main-main. Karena kalau Tuhan sudah mengatakan pernikahan, ya pernikahan. Dua menjadi satu daging. Bagaimana mereka menjadi satu daging? Pada waktu mereka bersetubuh, mereka menjadi satu daging. Dari situlah kemudian Maria dan Yusuf punya anak-anak lagi yang ada di dalam Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Saudara-saudara, Yesus ini bukan anak dari Yusuf karena dia duda, anak dari pernikahan sebelumnya. Sekali lagi jangan nambah-nambahi. Kalau kamu tidak bisa menemukan dan membuktikan di dalam Alkitab, jangan berkata kalau tidak ditulis, bisa saja itu terjadi. Lah kalau seperti itu, saudara akan bisa memakai orang lain. Itu sama dengan orang-orang yang lain yang berkata, oh Daud sama Yonatan itu adalah hubungan sesama jenis. Loh, Alkitab nggak menulis ya, Alkitab nggak menulis, kan bisa saja terjadi. Bukan berarti kalau yang tidak ditulis itu tidak ada. Itu sama dengan seperti itu. Saudara, segala sesuatu tidak ditulis ya sudah, nggak usah ditambah-tambahin. Apalagi kalau menabrak ayat-ayat yang lain. Sekali lagi di dalam Tuhan pernikahan adalah kudus. Kalau kemudian Yusuf dan Maria bersetubuh, apa salahnya? Persetubuhan di dalam pernikahan itu kudus. Maria tidak menjadi najis hanya karena bersetubuh dengan Yusuf.
Lalu ada yang bertanya, benarkah Maria tetap perawan sampai dia mati? Saudara, kalau dia perawan sampai mati, seharusnya dia sudah di-rapture. Dia tidak perlu mati. Kenapa Tuhan izinkan Maria mati? Untuk menunjukkan kepada saudara dan saya, Maria itu sama dengan saudara dan saya. Hanya dia punya panggilan yang berbeda. Setiap kita punya panggilan yang berbeda. Setiap kita punya panggilan yang khusus. Tugas khusus. Maria dipakai Tuhan rahimnya untuk melahirkan Mesias. Makanya Matius 12 ayat 46 sampai 50 berkata begini, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Saya perjelas ya, saudara-saudara, Yesus ini adalah anak Maria bersama Yusuf, bukan anak dari pernikahan Yusuf yang sebelumnya. Karena Yusuf juga adalah seorang pemuda yang kudus waktu bertunangan dan menikah dengan Maria. Maka dikatakan dia adalah orang yang tulus hati. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di rumah dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibu. Untuk menunjukkan ibu bagi Yesus bukan cuma Maria, tapi kita semuanya orang benar. Karena orang benar akan melahirkan orang benar. Seorang ibu akan melahirkan jiwa-jiwa, bukan cuma Maria. Kedua saudara-saudara Yesus itu bukan anak Yusuf dari pernikahan yang pertama. Karena Yusuf bukan seorang duda. Karena kalau Yusuf sudah membawa anak, maka Yesus tidak bisa disebut sebagai yang sulung. Dia disebut yang sulung, yang kudus. Makanya setelah yang sulung lahir, baru Maria dan Yusuf memiliki anak-anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara punya pertanyaan, kirim pertanyaan saudara di WhatsApp ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya saudara bisa terus mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel saya, Deborah Kristanto. Tuhan Yesus memberkati.